Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paralel 1 Struktur Data Kelompok 1 Sudoku Fans akan memaparkan tugas akhir struktur data kami, yaitu Sudoku Solver. Sudoku Solver merupakan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan Sudoku puzzle. Sudoku klasik memiliki board yang terdiri dari 81 kotak yang dibentuk dari 9 kolom dan 9 baris. Pemain diharuskan untuk mengisi setiap kotak dalam subgrid dengan angka 1-9 dengan syarat tidak boleh ada angka yang sama dalam satu baris, satu kolom, dan juga satu subbox. Dalam menyelesaikannya, terdapat beberapa pendekatan dan algoritma yang dapat dilakukan. Salah dua dari algoritma tersebut yaitu Breadth First Search atau BFS dan Depth First Search atau DFS dengan mengimplementasikan backtracking, rekursi, dan struktur data Q dan vektor. Meskipun permainan Sudoku didesain sebagai teka-teki untuk dikerjakan oleh manusia secara manual, dengan tujuan meningkatkan konsentrasi dan kemampuan problem solving, pemecahan masalah Sudoku oleh program komputer dapat menghasilkan banyak informasi terkait problem yang dikerjakan. Selain waktu eksekusi yang jauh lebih cepat dibandingkan pengerjaan manual, penggunaan Sudoku Solver akan memberikan informasi tentang jumlah solusi yang memungkinkan, waktu eksekusi secara tepat dalam milisecond, serta proses pemecahan yang dilakukan melalui jumlah node yang dikunjungi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi penerapan dua algoritma, yaitu Breadth First Search atau BFS dan Depth First Search atau DFS, dengan menggunakan struktur data vektor dan Q untuk memecahkan teka-teki Sudoku. Selanjutnya adalah beberapa penjelasan tentang beberapa fungsi yang digunakan dalam program kami. Fungsi pertama adalah Boolean is valid, di mana fungsi ini mengecek 3 peraturan Sudoku, di mana tidak boleh adanya angka yang sama di dalam satu baris, satu kolom, dan satu subbox. Pada metode ini, dilakukan loop untuk mengecek apakah ada nilai yang sama dalam satu baris, kolom, dan subbox. Jika ada nilai yang sama, maka akan memberikan return false, jika tidak, akan memberikan return true. Fungsi selanjutnya adalah Boolean solve. Di dalam metode tersebut, terdapat sebuah queue yang akan digunakan untuk menyimpan konfigurasi dan indeks. Pada awalnya, queue akan diisi dengan konfigurasi awal board dan indeks 0. Setelah itu, dimulai pengecekan. Jika queue terisi, maka akan mengambil elemen pertama dari queue. Setelah itu, akan di-extract board dan indeks dari elemen tersebut. Jika indeksnya sudah mencapai 81, maka berarti semua sel telah terisi dan solusi sudah ditemukan. Board akan di-update dan akan mengeluarkan return true. Fungsi ketiga adalah fungsi void solve Sudoku, di mana solve Sudoku ini dipanggil dengan menerima board sebagai parameter. Metode ini akan memanggil metode solve untuk mencari solusi dan tidak akan mengembalikan nilai. Dan fungsi terakhir sebagai kode main adalah integer main. Pada program yang memakai algoritma DFS memiliki perbedaan, yaitu menggunakan pendekatan rekursif untuk menjelajahi semua kemungkinan secara mendalam. Pada setiap langkahnya, algoritma DFS akan memilih angka 1-9 untuk sel kosong dan menerima validitasnya. Jika angka tersebut valid, maka dilanjutkan ke sel berikutnya, dan rekursi dilakukan. Dan jika angka tidak valid, maka dilakukan backtracking dan akan mencoba angka lainnya. Selanjutnya adalah demo program yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Hilal. Berikut ini penjelasan dan demo dari Sudoku Solver dengan algoritma Breadth First Search. Di dalam kelas solution terdapat metode isValid untuk mengecek validitas 3 aturan Sudoku. Kemudian, berikut ini merupakan algoritma DFS-nya. Pertama-tama kita membuat sebuah queue yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi board Sudoku yang sedang diproses dan indeksnya. Kemudian kita inisialisasi queue-nya. Selama queue-nya tidak kosong, maka kita akan ambil elemen pertama menggunakan fungsi ini. Kemudian kita hapus elemen pertama dari queue itu. Kemudian kita ambil
dashboard-nya dari Q-paired ini dan indeksnya. Jika selnya tidak kosong, maka kita pindah ke sel berikutnya. Jika kosong, maka kita akan mencoba mengisi dari 1 sampai 9. Jika valid, maka kita hitung not tersebut sebagai not yang telah dikunjungi. Kemudian kita update sel tersebut. Kemudian kita push view-nya dengan indeks selanjutnya dan konfigurasi yang telah diupdate. Kemudian kita backtrack untuk set ulang nilai sel. Jika indeksnya sudah mencapai 81, maka return true untuk menandakan solusi tersebut ada. Jika tidak ada solusi, maka return false. Kemudian berikut ini demonya. Kita masukkan problem sudokunya. Sel yang kosong ditulis dengan karakter titik. Berikut ini merupakan solusinya. Time execution-nya dalam detik dan jumlah not yang dikunjungi. Berikut ini penjelasan dan demo dari kode Sudoku solver dengan algoritma depth first search. Di dalam kelas solution terdapat variabel nodes yang telah dikunjungi. Kemudian terdapat fungsi isValid untuk mengecek validitas di setiap kotak Sudoku. Kemudian algoritma DFS-nya kita lakukan perulangan. Ini untuk baris, ini untuk kolom. Kemudian kita akan mengisi kotak yang kosong. Kita akan mencoba dari 1 sampai 9. Jika valid, maka kita akan hitung not tersebut sebagai not yang dikunjungi. Kemudian kita akan update board-nya. Kemudian kita lakukan rekursi. Jika nilai rekursi ini benar, maka return true. Jika nilai ini false, maka kita backtrack. Kemudian demonya kita akan cobakan. Kita masukkan problemnya. Berikut ini merupakan solusi dari problemnya. Ini adalah waktu eksekusinya dalam detik, dan ini adalah jumlah not yang dikunjungi.